itu di tempat maha tinggi. Kau Raja diangkat, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kemuliaan itu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kemuliaan itu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa firman Tuhan. Silakan Bu Shirley. Tolong mute-nya dimatikan dulu ya, yang mau sampaikan firman. Kami mengucap syukur. Silakan Bu Shirley. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama Bapak. Biarlah kiranya Tuhan taruh Kau dalam hati kami masing-masing kerinduan Tuhan akan mencari Engkau Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan masih memberikan kepada kami. Jika kami melihat ke belakang Tuhan, berapa banyak teman-teman saudara-saudara kami yang telah Kau panggil Bapak. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih bisa ada, kami masih bisa sharing, kami bisa saling memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dari hidup kami. Berapapun waktu yang Kau berikan buat kami Bapa, biar kami mempergunakan waktu kami yang sebaik-baiknya bagi Engkau Bapa. Dan malam hari ini Tuhan kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Gemburkan tanah hati kami Bapa, sehingga tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur bagi firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu Bapa, tidak ada apa-apanya. Saya percaya dengan hikmat dan kemampuan, dengan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berseru kepada nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak, pada malam hari ini saya membawa firman dengan judul Dia Tidak Berubah. Kenapa saya tertarik dengan
judul dia tidak berubah karena kita melihat situasi zaman ini semakin tidak menjadi lebih baik ya. 4 tahun yang lalu keadaan dunia tidak menjadi seperti ini. 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita nggak pernah berpikir bahwa kita akan mengalami seperti ini ya. Kalau dulu kita sering nonton film-film Hollywood ya, di mana orang tuh semuanya tuh bisa kayak zombie, ada lagi orang semua pada pakai masker, pada pakai tutupan. Dulu kita berpikir itu adalah sebuah film. Tetapi ternyata yang kita alamin ini sepertinya seperti sebuah film gitu ya kan. Saya ini baru pulang dari minggu yang lalu. Bersyukur sih ya, saya selama 6 bulan, 10 hari deh saya di Amerika, saya merasa hidup saya normal kembali gitu ya, tidak seperti di sini. Ya orang-orang di sana tuh semua sudah tidak memakai masker ya kan, dan hidup secara normal gitu. Kalau di sini saya tuh merasa ketakutan sekali gitu ya kan, dikit cuci tangan ya. Memang maksudnya gini loh ya, lingkungan itu yang membuat kita, kalau kita di sekeliling kita ketakutan akan membuat kita ketakutan. Nah, waktu saya di sana tuh saya melihat bagaimana orang menyikapi COVID itu tidak seperti di sini, orang tuh ngalamin ketakutannya luar biasa gitu ya. Nah, jadi waktu saya di Amerika, saya suka ngelihat untuk saya kirimin cucu saya yang di sini lagi main di di playground, semua anak teman-temannya semua pada pakai itu. Dan saya ngelihatnya kasihan sekali ya, maksudnya manusia zaman sekarang kita hidup dengan cara seperti itu. Tapi satu hal yang saya melihat seperti ini, seperti kayak gini, dunia itu tidak akan menjadi lebih baik. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan kita mendengar krisis di beberapa negara sudah mulai pada bangkrut satu-satu ya kan. Kita bersyukur Indonesia masih bisa bertahan. Nah, kita nggak tahu ke depannya ya. Ibarat katanya 1 tahun ke depan ini kita nggak ada yang pernah tahu ya kan. Tetapi satu hal yang saya tertarik bahwa apa? Tuhan kita tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Sekalipun dunia ini kelihatannya ini kacau banget ya. Ke depannya kita nggak tahu akan terjadi apa. Tapi satu hal yang kita boleh ingat pada malam hari ini, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Dia tidak pernah berubah kasihnya. Dia tidak pernah berubah powernya. Dia tidak pernah berubah kedahsyatannya. Dia tidak pernah berubah. Nah, coba kita buka dari firman Tuhan dari 2 Samuel 5 ayat 17. Saya akan bacakan dari 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengatakan, ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kenapa saya mengambil dari cerita Daud ini? Saya sangat tertarik dengan satu tokoh di dalam Alkitab ini, salah satunya Daud ya. Tokoh favorit saya itu Daud, Musa, Paulus, Petrus. Itu tokoh favorit saya. Saya banyak sekali kalau ngambil firman dari mereka. Salah satu yang membuat saya tertarik dengan Daud apa? Daud ini orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang dia hadapin, kalau kita baca dari perjanjian lama, dia itu selalu datang kepada Tuhan.
baik itu dalam keadaan dia baik, posisi dia baik di atas sebagai raja, bahkan pada waktu dia ada di dalam lubang paling kelam. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu mencari. Dan satu hal, kita boleh melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan Daud. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Posisi dalam cerita ini, Daud itu baru aja diurapi menjadi raja. Kita tahu bagaimana dia dari ABG, dia sudah dipilih Tuhan, dia sudah dibidik oleh Tuhan waktu dia ada di padang belantara menggembalakan kambing dombanya. Jadi pada waktu dia dari ABG dia merintis karirnya dia ngalamin bagaimana orang tuanya tidak menganggap dia, kakaknya tidak menganggap dia. Bahkan pada waktu dia bisa mengalahkan Goliat sekalipun, dan dia akhirnya menjadi mantu daripada seorang Raja Saul, hidup dia juga diuber-uber ya kan, sampai dia harus hidup di buku-buku pertahanan. Jadi satu hal yang saya melihat begini, karena pergaulan dia dengan Tuhan, karena pengalaman dia dengan Tuhan, yang membuat dia itu kuat dengan Tuhan. Makanya setiap dia punya masalah, setiap dia mengalami himpitan, setiap dia mengalami kegelisahan di dalam hidup dia selalu cari Tuhan. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus datang kepada tempat yang tepat. Seringkali kalau kita lihat, kalau kita dengar dari kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, bagaimana mereka ditolong, tapi ada banyak dari cerita mereka, sebelum mereka ditolong Tuhan, mereka sempat salah jalan. Mereka sempat pergi ke tempat-tempat yang bukan yang harusnya mereka datangin, ya kan? Banyak juga kok, maksudnya anak-anak Tuhan, pada waktu mereka mengalami masalah, yang mereka cari nomor satu apa? Bukan Tuhan, yang mereka cari hamba. Kelihatannya benar, tetapi sebetulnya itu juga nggak benar gitu. Yang Tuhan mau pada waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami himpitan, yang pertama yang kita harus cari apa? Tuhan dulu. Kita cari Tuhan, kita berdoa, kita bikin keluarga. Pada waktu kita ngalamin sesuatu hal yang sepertinya kayaknya kok Tuhan belum jawab, Tuhan kita tidak dengar suara apapun, kita datang kepada hamba Tuhan. Jadi jangan dibalik. Kita harus datang dulu kepada Tuhan, baru kita cari hamba Tuhan. Nah, waktu Daud ngalami seperti ini, dia datang kepada Tuhan. Waktu Daud datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu selalu menjawab doa-doa Daud. Kalau kita belajar dari sejarahnya Daud, Daud itu bukannya pada waktu dia jatuh aja loh di dalam dia ngalami kesukaran, dia datang kepada Tuhan. Daud juga pernah jatuh di dalam dosa pada waktu dia meniduri Batsyeba. Pada dia meniduri Batsyeba dan Batsyeba hamil dan anaknya itu akhirnya meninggal. Pada waktu Tuhan mau menghukum Daud pun, Daud datang kepada Tuhan. Daud minta ampun kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia berdoa pun, dia datang kepada Tuhan. Dan pernah juga pada waktu Daud mengalami sombong, dia menghitung tentaranya dan Tuhan marah sampai Tuhan bilang, dapat bilang mau jatuhnya kepada siapa, dia bilang lebih baik aku jatuh kepada tangan Tuhan, karena aku tahu kalau aku jatuh kepada tangan Tuhan, Tuhan tuh tidak akan pernah membunuh dia. Jadi kenapa Daud bisa mengalami hal seperti ini? Karena dia punya pengalaman suka dan duka dengan Tuhan. Ibu Bapak, dalam kehidupan kita bisa mengalami suatu terobosan di dalam doa kalau kita mengalaminya dengan Tuhan. Nah, banyak orang yang maksudnya gini, waktu mereka mengalami persoalan, waktu mereka datang kepada Tuhan, terus 1 tahun, 2 tahun mereka berdoa tidak mengalami terobosan, kemudian mereka mulai kecewa dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan tetapi banyak orang yang sampai pada hari ini tetap setia kepada Tuhan. Saya pernah dengar juga kesaksian Ibu Eli, bagaimana dia mengikut Tuhan, pergumulan-pergumulannya dia gitu. Kalau sampai hari ini, saya udah lama nggak pernah ketemu dia masih bisa eksis nih, dia masih bisa bikin persekutuan, ya kan. Menara doa udah nggak ada, selalu ada cara dia untuk mencari Tuhan. Dia bikin persekutuan melalui Zoom. Jadi kalau kita lihat begini, ada banyak anak-anak Tuhan yang waktu mengalami persoalan baru berapa tahun nggak dijawab, mereka tinggalkan Tuhan. Tapi ada anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan bertahun-tahun tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kenapa dia bisa tetap setia? Karena dia tahu dia punya pengalaman dengan Tuhan. Orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, dia akan tetap setia pada waktu doa dia belum dijawab oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya katakan doa itu penting? Karena doa itu membuat kuasa Tuhan itu tidak berubah. Jadi
Kalau saya beri judul, dia tidak berubah. Dia tidak berubah dalam kehidupan orang percaya kalau orang percaya itu punya kehidupan doa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dia tidak berubah, tapi kita tidak pernah berdoa. Kita tidak akan pernah mengalami bahwa dia tidak berubah dalam kehidupan kita. Dia menjadi seperti tidak ada sesuatu dalam hidup kita kalau kita tidak berdoa. Karena kenapa saya katakan kehidupan orang benar itu hanya kekuatannya itu hanya dengan doa. Doa itu hanya sejauh nafas kita. Doa itu bisa merubah hati yang takut, hati yang kecut, depresi diubah di dalam doa. Doa itu memberikan kekuatan waktu kita menghadapi masalah. Masalah apapun, sebesar apapun pada waktu kita terus berdoa, doa itu memberikan pada kita kekuatan. Sekalipun masalah itu belum selesai. Sekalipun masalah itu belum selesai. Saya punya teman baik ya, saya punya teman baik itu dia seorang anak Tuhan yang luar biasa, cinta Tuhan luar biasa. Dia juga pernah membuka satu perintisan gereja di satu daerah di Indonesia bersama dengan suaminya. Tapi di dalam dia mengiring Tuhan, dia banyak mengalami pergumulan, terutama secara pergumulan ekonomi ya. Nah, pada waktu dia dalam keadaan setiap atau saat COVID, mereka terbebas dari COVID, tetapi satu hari saya dapat kabar suaminya meninggal dalam kecelakaan. Kecelakaan ada di satu bengkel mobil gitu ya. Dia lagi betulin mobilnya dia. Tiba-tiba yang punya bengkel tuh entah nginjek gas atau gimana, tiba-tiba nabrak suaminya tuh dari belakang dan suaminya meninggal, Ibu Bapak. Nah, secara manusia kita kan pada waktu itu kita berpikir, kok Tuhan bisa ya seorang anak Tuhan izinkan kejadian seperti itu. Dan saya melihat bagaimana saya tuh takut sekali ya, takut anak-anaknya tuh kecewa dengan Tuhan atau gimana. Karena secara manusia kita berpikir gini kan, jarang sekali manusia bisa kuat menghadapi masa-masa yang seperti itu. Udah bertubi-tubi persoalan. Nah, jadi gini, sebelum suaminya itu meninggal tabrakan, dia punya cucu pun sakit. Didiagnosa oleh dokter terkena penyakit leukemia. Jadi suaminya itu lagi puasa untuk cucu. Nah, dalam keadaan dia lagi puasa, dia mengalami kecelakaan seperti ini. Jadi kalau kita lihat gini, persoalan bertubi-tubi. Nah, waktu suaminya meninggal di rumah duka, mereka sekeluarga kena COVID ya. Mereka sekeluarga kena COVID. Nah, Ibu Bapak bisa bayangkan ya, ini persoalan mereka tuh begitu berat dalam hidup mereka. Sampai saya berdoa supaya anak-anaknya tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi satu hal yang saya lihat ini, pada waktu orang mempunyai kehidupan doa yang kuat dengan Tuhan memberikan dia kekuatan. Sekalipun secara pikiran Allah kita tuh nggak mungkin orang bisa kuat seperti itu. Sampai satu hari saya lihat di Instastory anaknya dia tulis begini, aku merindukan untuk ketemu dengan papi. Jadi dia cerita bagaimana karena papinya meninggal ini, dia melihat papinya tuh sebagai sesuatu yang baik. Dia ingin hidup lebih baik, ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan supaya satu hari kalau dia meninggal dia ketemu papinya. Jadi saya melihat gini ya, tuh luar biasa maksudnya. Persoalan mereka belum dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan bisa memberikan mereka punya kekuatan untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahkan pada hari-hari ini mereka sedang bergumulan. Mereka lagi bergumul, kontrakan mereka habis, uang belum ada gitu ya. Uang belum ada dan mereka beriman Tuhan tolong mereka tepat pada waktunya. Jadi saya melihat gini, ada banyak orang, bukan cuma dia aja, ada banyak orang yang mengalami begitu banyak himpitan kanan kiri seperti Daud, orang nyerbu dia tuh dari seluruh mana-mana semua menyerbu dia untuk menangkap dia. Tapi satu hal, pada waktu dia mendengar hal seperti itu, dia tidak cari ajudannya dia tidak cari dia punya tentara-tentara, dia tuh terlatih semua dalam peperangan, orang-orang hebat dalam peperangan. Tetapi yang dia cari apa? Dia cari Tuhan. Ibu Bapak seringkali waktu kita dihimpit oleh masalah, kita tuh bingung apa yang mesti kita hadapi. Carilah Tuhan dengan segala kekuatan kita. Waktu kita mencari Tuhan, maka dia akan muncul seperti fajar di waktu pagi. Pernah nggak Ibu Bapak lihat fajar itu muncul terlambat? Nggak pernah. Fajar itu tepat waktunya dia harus muncul, dia muncul. Dia nggak pernah kesiangan bangun. Dia selalu muncul tepat pada waktunya. Demikianlah pertolongan Tuhan bagi orang benar. Kalau kita terus berdoa dan kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Nah, bukan itu saja.
Waktu kita berdoa, doa itu akan menghancurkan setiap belenggu-belenggu di dalam masalah kita. Seringkali waktu kita berdoa, kita merasakan kok kayaknya nih ya, berat sekali gitu ya. Kayaknya seperti ada satu belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Sampai kita waktu mau berdoa aja kayaknya berat banget mulut kita. Pernah nggak ibu bapak ngalamin hal seperti itu? Saya sering mengalami seperti itu. Waktu kita mau berdoa, rasanya saking beratnya itu masalah tekanan. Rasanya mau ngomong Tuhan aja tuh udah berat banget gitu. Sekalipun kita bisa ngomong Tuhan, rasanya tuh doa kita sampai di atas tuh jatuh lagi gitu ya kan. Tetapi yang namanya doa, kalau kita kuat dalam berdoa, itu akan mengalami terobosan. Nah, saya sering kali dalam berdoa, Tuhan ajarkan kepada saya. Pasti di sini mungkin ada orang-orang yang biasa hidup di dalam menara doa, yang udah biasa nih ya, trik-trik di dalam berdoa. Nah, saya tuh kalau saya mengalami beban yang berat, saya sudah tidak lagi tahu harus berdoa bagaimana. Saya hanya pakai bahasa roh saya. Shukuna karabasiketi kuna marabasyanta. Itu kuna masyengketi kuna marabasyanta kosyanta. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh, tidak terjadi apa-apa memang kelihatannya. 1 menit, 2 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, kita pakai bahasa roh. Sampai satu kali pada waktu kita berbahasa roh, mulai kita rasakan ada satu breakthrough. Roh kita tuh seperti sedang menerobos sesuatu. Masalahnya masih ada nggak? Masalahnya masih ada. Tapi roh kita itu sudah dibebaskan. Jadi kalau kita punya roh sudah dibebaskan, kita gampang untuk melakukan itu. Kita gampang untuk melawan. Kenapa? Bagaimana kita mau melawan musuh kalau kita merasa terbelenggu di dalam doa kita? Karena itu kita harus tahu trik cara kita berdoa. Nah, kemudian bukan itu saja. Doa itu juga merubah sudut pandang kita tentang masalah. Jadi yang dulunya kita ngelihat masalah itu gedenya luar biasa, tapi pada waktu terus kita berdoa, kita belum berdoa, memang jadi sesuatu. Belum terjadi jawaban doa. Tapi sudut pandang kita sudah berbeda. Kita melihat masalah kita udah nggak besar seperti yang waktunya. Tetapi yang kita lihat, kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Seperti ilustrasi begini. Waktu kita naik pesawat, waktu kita baru take off, kita melihat rumah gede-gede semua di atas kita ya. Makin lama kita naik sampai di titik ketinggian tertentu, kita ngelihat itu gunung semua, semuanya nggak ada batas, rumah-rumah kecil semua, mobil-mobil lagi tidak terlihat semuanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah itu mobil, rumah, gunung jadi kecil? Enggak. Gunung, rumah, semua mobil tetap besarnya. Tetapi karena kita ada di atas, kita melihatnya kecil. Sama juga kita dengan Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan merubah sudut pandang kita. Kita mulai melihat, oh kenapa saya harus takut? Saya punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup berperang buat kita. Karena itu kita percaya kepada Tuhan. Nah, satu halnya lagi, Ibu Bapak. So, kita punya terobosan di dalam doa bagaimana? Kita harus tahu ayat-ayat firman Tuhan. Kita harus hafal ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada ayat-ayat firman yang bagus, kita mulai tandain dan kita mulai hafal. Maka dari itu saya selalu mengajarkan kepada anak-anak rohani saya, jangan pernah baca Alkitab dari handphone. Ya, kalau kita baca Alkitab dari handphone, kita akan pernah pinter. Kejadian itu letaknya di mana, Keluaran itu letaknya di mana. Tapi kalau kita punya Alkitab yang setiap hari kita baca, kita bisa tandain, kita bisa tahu habis Keluaran apa, kita bisa tahu semuanya. Kenapa? Karena kita punya Alkitab. Nah, kalau kita punya Alkitab, kita hafal ayat-ayat Alkitab, waktu kita berdoa, itu firman kita bisa lepaskan. Jadi pada waktu kita berdoa tidak hanya ngomong seperti sembarangan, tapi kita keluarkan ayat-ayat firman. Karena kenapa saya katakan, kita berdoa dengan ayat-ayat firman itu kuasanya luar biasa. Kita melepaskan peluru kepada siapa? Kepada setan-setan. Nah, jadi Ibu Bapak, pada waktu kita berdoa, misalnya begini, kita ngadapin nih besok nih, masalah mesti bayar uang kontrakan rumah nih. Kita belum ada duit sampai hari ini. Secara manusia kita takut dong. Karena orang udah SMS. Kalau besok belum dibayar, Ibu silakan siap-siap pindah dari rumah.
Pada waktu kita mengalami ketakutan, kita bisa berdoa. Aku berseru kepada jiwaku, jangan takut dan jangan, karena aku tahu aku punya Tuhan Allah yang besar dalam hidupku. Engkau yang berperang bagiku, aku akan melihat pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Karena aku tahu Tuhan, pada waktu Tuhan ada di pihakku, maka siapakah yang akan dapat melawanku? Aku percaya Tuhan, pada waktu aku menyerahkan khawatirku kepadamu, maka Tuhan yang akan bertindak di depanku. Maka aku akan melihat Tuhan, engkau akan melepaskan kuasamu atas kehidupanku. Karena aku tahu Tuhan, aku berharga di matamu. Aku percaya burung-burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Tuhan memelihara mereka. Tidak ada satupun yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Demikian juga rambut di kepalaku terhitung. Semuanya aku tahu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan punya kuasa. Tuhan bisa melepaskan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, aku percaya besok aku akan melihat pertolongan Tuhan. Karena aku tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupku. Demikian kalau kita punya ayat-ayat firman. Kita punya peluru yang banyak dalam doa kita. Doa kita nggak cuma amin. Enggak seperti itu. Tapi doa kita doa yang punya terobosan di dalam doa. Untuk bisa punya terobosan di dalam doa, instan kita perlu belajar, perlu bergaul dengan Tuhan. Jadi saya bisa seperti ini, pasti Ibu Eli juga banyak mengajar nih ya, buat orang-orang di tempat ini, bagaimana caranya berdoa. Jadi berdoa itu memang tidak langsung bisa pintar berdoa, tapi berdoa itu perlu belajar. Kita perlu setiap hari menjalin hubungan dengan Tuhan. Waktu kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita lama-lama pada waktu kita berdoa, kita bisa merasakan gini, kayaknya tadi Tuhan kayaknya bicara ini loh. Nah, waktu kita pasang firman Tuhan di YouTube, sama ya dengan apa yang tadi saya dapat. Lama-lama saudara mulai punya telinga yang peka akan Tuhan. Nah, saya cerita bagaimana saya mengajar anak-anak saya untuk berdoa. Nah, anak saya yang perempuan yang di Amerika ini dia berdoa bagus sekali. Dia punya kekuatan di dalam kata-kata profetik. Jadi dia cerita dan saya bilang sama dia gini, kamu harus kasih kesaksian bagaimana cara kamu berdoa. Jadi sempat waktu itu kita bikin persekutuan di rumahnya dia, orang-orang Indonesia datang dan dia sharing bagaimana cara dia berdoa. Nah dia kalau berdoa, kalau ada ayat-ayat firman yang bagus, dia mulai garisin. Kemudian pada waktu dia berdoa, dia ganti namanya itu dengan nama dia, dengan keras. Nah, dari Indonesia, dia melakukan doa seperti itu. Bertahun-tahun saya melihat anak ini hidup di dalam doa. Dari dia usia 12 tahun, dia sudah cinta Tuhan. Nah, pada waktu dia pindah ke Amerika, pada waktu saya baru datang, saya tuh kaget juga gitu ya. Ternyata dia masih doa yang sama. Sampai saya pulang pun, dia masih doa yang sama. Waduh, kalau dia doa itu luar biasa. Powerful sekali. Dia bisa kumpas ayat-ayat firman dengan dahsyat. Nah, makanya dia punya kesaksian hidupnya juga luar biasa. Jadi kalau kita melihat ya Ibu Bapak, maksudnya gini, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akan punya kehidupan doa yang luar biasa. Kenapa dia punya kehidupan doa yang luar biasa? Karena dia berjalan. Kalau Ibu Bapak lihat cerita Daud, itu luar biasa sekali. Dia adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Waktu dia menjadi raja, posisi dia di atas. Dia tuh yang ngurusin loh orang-orang penyembah-penyembah, mesti nyembah Tuhan bagaimana. Dia yang pikirin bagaimana caranya untuk bisa membangun rumah Tuhan. Kenapa? Dia punya gairah tuh dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi pada waktu dia mengalami masalah seperti ini, dia tanya sama Tuhan. Waktu dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang begini. Dia tanya gini kan, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Apa sih itu kubu pertahanan? Kubu pertahanan tempat di mana Daud itu selalu berdoa. Dalam setiap peperangan ada satu tempat di mana itu tempat map peperangan, senjata itu ditaruh di situ. Nah, tempat ini dipakai oleh Daud untuk berdoa. Nah, pada waktu dia berdoa, dia tanya sama Tuhan. Kemudian Tuhan bilang begini, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab Daud, maju Daud, sebab aku pasti akan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi karena Daud itu sudah biasa hidup dengan Tuhan, dia sangat percaya kalau Tuhan punya janji itu adalah ya dan amin dalam hidup dia.
Ibu bapak, kalau ibu bapak tidak hidup dengan bergaul dengan Tuhan, pada waktu saudara pergi ke gereja, atau saudara pergi ke persekutuan doa, atau saudara mungkin dengar khotbah pendeta, saudara merasa gini, itu saya kayaknya dapat janji itu dari Tuhan. Kayaknya ini firman buat saya deh. Jadi saudara berasa bahwa ini ada janji Tuhan. Tetapi pada waktu saudara tidak bergaul dengan Tuhan, saudara akan melupakan janji Tuhan. Bahkan mungkin saudara pegang nih janji, tapi karena saudara tidak bergaul karib dengan Tuhan, 2 tahun, 3 tahun saudara merasa gini, kok janji Tuhan enggak terjadi ya? Udah saudara buang begitu. Nah, tidak terjadi apa-apa. Jadi waktu Tuhan berjanji kepada kehidupan seseorang, pada waktu janji itu tidak tergenapi, bukan Tuhan berdusta. Tuhan tidak berdusta. Waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, itu kira-kira 2 juta orang yang keluar. Tapi Tuhan kan bilang waktu mereka keluar, aku akan memberikan kepada kamu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi yang 2 juta orang itu tidak sampai ke tanah perjanjian, nggak sampai. Tetapi yang sampai adalah keturunan mereka yang lahir di padang gurun. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau gitu Tuhan bohong dong sama 2 juta orang. Tuhan tidak bohong. Jadi janji Tuhan itu bisa tergenapi pada waktu ada kerjasama Tuhan dengan kita. Nah, kenapa Daud itu begitu yakin bahwa Tuhan bilang, dan serbu mereka kok akan menang. Kemudian dia datang dan menyerbu orang itu, dan itu menang. Jadi saya melihat gini ya, waktu kita memiliki janji Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan itu sekuat tenaga kita, sekuat iman kita untuk pegang dia. Saya punya pengalaman gini ya, waktu saya mau pergi ke Amerika, waktu saya ngurus visa Amerika tuh, jadi gini, ini adalah visa Amerika yang saya pernah dapat visa Amerika sebelumnya 2 kali ya. Ini yang ketiga kali, tapi itu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ini seolah-olah saya bikin baru gitu. Sempat ketakutan saya, aduh visa saya ditolak visa saya ditolak gitu. Tapi waktu saya mengalami ketakutan itu, Tuhan bicara kepada saya, dan takut. Jadi saya yakin saya pasti dapat gitu. Nah, pada waktu saya di interview, saya dapat, kemudian dalam waktu saya jalan keluar dari ruang interview di halaman embassy Amerika itu, Tuhan tuh bicara sama saya gini, aku menyertai engkau anakku. Nah, jadi pada waktu itu saya ngerasa dalam perjalanan itu seperti saya dipeluk sama Tuhan. Jadi ibu bapak mungkin belum ada yang tahu, suami saya sudah meninggal ya. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan itu menjadi suami buat saya. Nah, waktu dalam perjalanan saya dari Indonesia ke Amerika itu bukan pekerjaan mudah di masa COVID ya. Waduh, pemeriksaannya tuh luar biasa banget gitu ya kan. Dari Indonesia saya sampai ke Jepang, saya naik Anai, dari Indonesia sampai ke Tokyo, itu cuacanya buruk sekali, turbulensi gitu ya kan. Turbulensinya bukan cuma begini begitu gitu ya. Itu 4 jam turbulens dari Jakarta ke Tokyo. Sampai di Tokyo, saya harus Tokyo, LA, Los Angeles, itu 10 jam. Dalam waktu 10 jam itu 6 jam itu turbulensinya lebih parah lagi. Sampai lagi makan piring sampai waduh, semua orang banyak yang sampai udah nyebut-nyebut nama Tuhan. Itu luar biasa. Bayangin loh, 6 jam jantung kita di-support. Dalam keadaan saya takut seperti itu. Saya ingat janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Itu janji Tuhan, itu memberi saya kekuatan yang luar biasa. Saya ingat, saya percaya, saya tidak akan mati kecelakaan. Karena Tuhan berjanji dalam hidup saya. Singkat cerita, saya sampai di Amerika. Nah, waktu kemarin saya pulang, saya mundur dulu, dari Amerika saya juga punya pergumulan. Dalam pergumulan itu saya berdoa, saya merasakan sepertinya Tuhan diam, Tuhan tidak bicara kepada saya. Dalam keadaan saya diam, saya merasa Tuhan tidak bicara, sampai satu kali waktu saya lagi masak di dapur itu di Amerika, saya mendengar seorang hamba Tuhan lagi khotbah. Biasanya setelah selesai khotbah, saya akan ganti ke khotbah yang lain. Tetapi karena tangan saya waktu itu kotor, saya tidak ganti. Jadi saya sempat dengar waktu itu pendeta khotbah, dia berdoa di dalam Zoom. Waktu dia berdoa, dia tidak berdoa untuk orang yang ada di Zoom itu. Dia asal diingetin nama-nama siapa. Jadi dia tiba-tiba dia panggil nama saya. Dia bilang gini, saya mau berdoa untuk seorang ibu yang bernama Shirley. Dia jelas sekali dia sebut Shirley, karena ada orang yang banyak yang tidak kenal saya, dipanggilnya Shirley gitu. Tapi dia sebut Shirley, dia bilang. 2 kali dia panggil. Terus ibu bapak tahu nggak? Dia bisa cerita persis apa yang ada di hati saya.
Itu persis semua yang saya bertanya kepada Tuhan, dia bisa ngomong. Dan dia janji, Tuhan berjanji kepada kamu, dia pokoknya janji yang begitu bagus buat saya yang Tuhan akan berikan kepada saya. Nah, waktu saya dalam perjalanan pulang ke Indonesia, itu terjadi turbulence juga. Pada waktu itu turbulence waktu perjalanan dari San Francisco ke Tokyo. Waktu pesawat udah goncang seperti demikian rupa, waduh saya takut sekali. Saya sempat trauma lah di dalam pesawat gitu karena perjalanan yang kayak seperti begitu saya trauma gitu. Waktu saya dalam keadaan ketakutan seperti itu, saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan ingetin saya janji Tuhan itu. Waktu saya ingat janji Tuhan itu, saya tahu saya tidak akan mati ke pesawat itu. Saya cuma bilang begini, karena itu kan kalau lagi begitu kan pesawat kan udah berisik banget gitu, nggak kedengeran apa-apa. Saya keluarin suara, saya bilang, Tuhan, saya minta Tuhan peluk saya. Dan saya mulai bilang, saya percaya melalui hamba Tuhan. Tuhan berjanji kepada saya bahwa tahun ini di dodo saya sebutin semua janji Tuhan. Waktu saya berkata tentang janji Tuhan itu, ada satu kekuatan, ada satu ketenangan, itu seperti memeluk saya. Itu tuh bulan asing seperti ini. Tapi saya udah nggak fokus dengan turbulence itu. Tapi saya fokus kepada Tuhan yang memberi saya kekuatan. Saat itu saya berpikir gini, hebat ya janji Tuhan. Dia bisa memberi kita ketenangan di situasi yang begitu panik. Nah, saya percaya banget Daud punya mental yang begitu kuat dengan Tuhan. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak berdusta atas hidup dia. Nah, pada waktu yang kedua, dia menang tuh yang pertama. Waktu yang kedua, kemudian dikatakan gini, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memenang di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ibu Bapak, Daud itu adalah tentara yang terlatih. Dia selalu menang di dalam peperangan. Tetapi kenapa Daud udah menang sekali lagi, ini musuh datang di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar setiap dia menang dalam peperangan, itu bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia, tapi Tuhan yang menuntun dia, strategi yang Tuhan berikan kepada dia. Ibu Bapak, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang tidak berubah apa? Cara-cara strategi dia. Tuhan itu punya cara-cara strategi yang selalu baru bagi setiap orang. Makanya banyak sekali anak-anak Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan, yang tidak bergaul dengan Tuhan. Dia punya persoalan sama nih, terlilit hutang. Dia mau coba-coba pakai cara yang sama dengan temannya. Nggak bisa seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa menolong kita, menolong dengan cara Tuhan menolong saya berbeda-beda. Karena Tuhan tahu caranya. Tuh, kalau kita lihat ya, ada banyak orang buta di dalam Alkitab yang Tuhan sembuhkan. Nah, caranya juga beda. Ada yang Tuhan cuma bilang sembuh, ada yang sembuh. Tapi ada yang Tuhan meludah di tanah, dikorek-korek, dan Tuhan menaruh di matanya. Secara logika malahan orang waras aja, mata sehat ditaruhin ludah, pakai pasir, pasti akan menjadi. Tetapi Tuhan bisa punya cara yang berbeda. Artinya apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Karena Daud tahu bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Waktu dia berperang melawan Goliat, Raja Saul memakaikan baju-baju perang dia kepada Daud. Tapi Daud bilang apa? Aku nggak bisa berjalan dengan pakai baju seperti ini. Aku akan berperang dengan bedilnya dia, dengan umban dia. Kenapa? Karena dia belajar dengan Tuhan. Waktu dia memegang umban, Tuhan akan menuntun cara dia. Kalau dia juga bisa membunuh Goliat, Ibu Bapak, itu pun bukan karena Daud pintar bermain umban, enggak. Waktu Daud melepaskan umban, Tuhan kasih hikmat. Orang yang gede begitu paling enak di mana? Di jidatnya, ya kan? Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi jangan udah babak belur baru kita datang kepada Tuhan. Seringkali kita seperti itu.
punya masalah, bukan kita datang kepada Tuhan, kita berusaha dengan cara kita sendiri. Kita utang pinjam, gali lubang, tutup lubang, kartu kredit, gesek buat kartu kredit yang lain. Udah babak belum, udah debt collector udah datang, baru kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan tidak datang, tolong saya. Kata Tuhan, kenapa kamu tidak datang saja? Udah babak belur, baru datang kepada Tuhan. Nah, seringkali kita seperti itu. Tetapi satu hal yang kita mesti ingat pada hari ini, dia tidak berubah hikmatnya, dia tidak pernah berubah kasihnya, dia tidak pernah berubah kekuatannya, dia tidak pernah berubah cintanya atas hidup kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, dia pasti datang menolong kita. Saya punya kesaksian. Ini kesaksian memang cukup lama. Jadi pada suami saya itu kan dulu kan pemborong bangunan gitu, pemborong bangunan, juga suami saya bikin kolam renang segala. Nah, sampai suami saya bangun kolam renang orang. Setelah jadi diisi air dan orang udah tinggal, baru ketahuan kolam renangnya bocor. Waduh, kita keringat dingin, ibu bapak pada waktu dibilangin sama orangnya, ini kolam renang bocor, dan suami saya harus tanggung jawab. Gitu. Kita berdoa sama Tuhan, saya berpuasa, Tuhan tunjukkan jalan di mana bocornya. Bayangkan ya, kolam renang sebegitu besarnya, kita kan nggak tahu bocornya di mana, betul kan? Saya berdoa mungkin Tuhan kasih hikmat, tiba-tiba keluar buih-buih, ya kan? Tapi tidak terjadi seperti itu. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan berikan pada saya ketenangan untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Waktu saya berdoa, Tuhan cuma bilang begini, jangan takut. Tuhan cuma bilang jangan takut. Kadang kita mikir, kita Tuhan bilang jangan takut. Ini udah beberapa hari tidak terjadi apapun. Suami saya bilang, Pak, kita akan cari penyebab bocornya apa. Udah tanya sama orang yang biasa bikin kolam renang spesialis aja, nggak bisa ada yang tahu. Itu bocornya di mana kolam renang. Dan kolam renang yang paling mahal itu apa? Bikin alat-alat kolam. Itu mosaiknya. Mosaik di pinggir kolam renang itu mahal sekali. Nah, untuk bisa memperbaiki kolam renang berarti harus dibobokin itu semua mosaik. Itu harganya bisa ratusan juta, Ibu Bapak. Nah, pada waktu kita berdoa, disitulah terjadi mujizat Tuhan. Akhirnya suami saya datang kepada orang itu mau memperbaiki. Orang itu bilang gini sama suami saya, Pak, udah nggak usah diperbaiki dulu, kasih waktu deh 3 bulan. Cucu saya lagi seneng banget nih, lagi mau main-main di kolam renang. Dia bilang. Akhirnya udah 3 bulan suami saya tunggu. Saya percaya Tuhan kasih saya 3 bulan untuk saya berdoa dan berpuasa masalah ini. Nah, Ibu Bapak, seringkali pada waktu kita berdoa, kita merasakan tidak terjadi sesuatu. Tetapi sebetulnya kita rasakan tidak terjadi sesuatu, itu sedang terjadi sesuatu di alam roh. Jadi seringkali jawaban doa tidak pernah kita bisa lihat. Karena itu kita harus terima dengan iman pada waktu kita berdoa. Bahwa pada waktu kita berdoa, Tuhan sedang berperang untuk kita. Kasih kesempatan untuk Tuhan bekerja. Setelah 3 bulan, suami saya datang kembali kepada orang itu. Pak, sekarang udah 3 bulan, kita siap untuk bongkar ini kolam renang. Ibu, Pak, apa yang terjadi? Dia bilang gini, saya berpikir nggak usah dibongkar ini kolam renang. Kenapa? Saya udah pergi ke dukun saya di Hong Kong. Ini sedang punya kolam renang. Omset saya turun terus. Jadi kata dukun saya nggak cocok punya kolam renang. Jadi saya pikir kolam renang ini mau saya uruk aja Pak Hengki. Coba Ibu Bapak. Tuhan bisa pakai dukun loh untuk menyelamatkan kita. Singkat cerita, akhirnya suami saya lepas. Tidak lagi harus memperbaiki kolam renang ini. Saya cuma perlu sampaikan kepada Ibu Bapak pada malam hari ini. Sekarang kalau saya boleh tanya kepada orang pintar, kolam renang bocor, caranya bagaimana? Semua akan bilang, ya harus dibongkar, harus dicari lagi yang mana bocor, kalau nggak dipakai lagi waterproofing semuanya. Tapi cuma Tuhan kita yang punya hikmat. Dengan cara apa? Tuhan bisa pakai mulut orang fasik untuk membela kita. Saya nggak tahu Ibu Bapak di tempat ini punya masalah apa. Tapi satu hal, Tuhan kita tidak berubah. Pada waktu kapan Tuhan kita tidak berubah? Pada waktu Ibu Bapak mempercaya janji Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu Ibu Bapak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Pada waktu Ibu Bapak punya kehidupan doa yang luar biasa. Dia tidak berubah dalam kehidupan kita. Jangan maksudnya gini, judul sebuah khotbah itu menjadi slogan. Dia tidak berubah, keren banget gitu. Tapi kita sendiri tidak pernah menjalani kehidupan itu. Tetapi jadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi. Ada banyak orang pada hari ini sedang takut harus bayar uang cicilan rumah, harus takut karena suami sedang mengalami PHK. Saya juga kalau Ibu Bapak tanya, bagaimana cara ke depan, kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal, kalau Tuhan pernah buat mujizat di waktu yang lalu,
Dia bisa membuat waktu mujizat itu di waktu sekarang. Bahkan dia bisa membuat mujizat di tahun-tahun ke depan. Di tahun-tahun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Indonesia, dengan dunia ini. Tapi satu hal dia tidak berubah, karena kenapa? Hanya Tuhan kita yang pernah berjalan di masa depan kita. Dia memberikan masa depan yang cerah buat kita. Dia memberikan pengharapan buat kita. Kalau apa? Kalau kita punya kehidupan doa, maka kita akan lihat dia tidak berubah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya firman-Nya ya. Dia tidak berubah. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Shirley ya. Firman-Nya luar biasa ya. Sama-sama. Dia diteguhkan, dikuatkan. Jadi memang pentingnya kita doa ya, seperti Daud. Daud ini memang cinta Tuhan, selalu bertanya sama Tuhan ya. Nah, disitulah Tuhan suka, makanya Daud dikatakan apa? Biji mata Tuhan. Karena dia tidak mau jalan sendiri, tapi selalu bertanya. Saya juga suka sama Daud, Bu Shirley. Ya, kenapa? Karena saya sukanya dia selalu bertanya sama Tuhan, gitu ya. Dia nggak berani sembrono, walaupun dia raja, tetap dia bertanya. Nah, di sini. Jadi kita harus seperti Daud ini ya. Jangan nyelonong sendiri, tapi tanya dulu Tuhan. Kalau nggak nanya, ntar terbentur, betul nggak Bu Shirley ya? Nah, di sini. Jadi luar biasa. Ya, betul. Bu Shirley juga ya kesaksian luar biasa ya, di mana ketakutan, bayangin aja di pesawat ya, goncang gitu. Kebayangnya seperti apa ya? Takutnya seperti apa gitu kan? Kalau misalkan di darat masih oke gitu ya. Ini di udara ya. Cuman dua pikiran kita, kalau nggak jatuh ya kebakar gitu kan. Tapi Tuhan itu menolong ya. Karena ada anaknya yang berseru sama memanggil nama dia. Pentingnya kita melekat sama Tuhan ya. Saya tahu Ibu Shirley ini dekat dengan Tuhan, pendoa juga ya. Kita dulu bergabung, senang sekali ya kesaksian ini. Jadi puji Tuhan, anak Ibu dipakai di sana jadi berkat ya. Jadi saksi di sana itu luar biasa. Ya. Nah, disinilah kita pentingnya kita bahwa Tuhan tidak berubah, yang sering berubah itu kitanya. Betul? Sering berubah itu kitanya. Ya, begitu nggak dikabulkan doanya, udah berpaling ke yang lain. Nah, ini nggak teruji imannya. Jadi hati-hati, bahaya sekali ya. Kita tidak boleh berubah ya. Sekali Yesus percaya bahwa Yesus itu memberikan janji-janjinya bagi anak-anaknya yang takut akan Dia dan yang mengasihi Dia. Saya percaya yang Tuhan tuntut apa? Satu, ketaatan. Nah, dari sinilah Ibu Shirley juga ya, puji Tuhan bisa sampai ke Jakarta dengan selamat ya. Sudah dipulihkan segala sesuatunya, itu semua karena Tuhan. Tuhan sayang, diberikan kesempatan untuk jadi saksi, untuk kita juga direnungkan ya kembali. Ya Tuhan, doa itu seperti napas hidup kita. Amin saudara ya. Nah, inilah yang luar biasa Bu Shirley. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih. Saya minta untuk Ibu Maria boleh angkat satu pujian ya. Angkat satu pujian. Ya, silakan. Bu Maria. Bu Maria. Ya, angkat satu pujian ya. Mari Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman, kita bersama-sama ya, kita nyanyikan. Kan memuji Bapa, kan menyembah Bapa yang angkat tanganku kepada seumur hidup memuji dan memujimu Bapa kan menyembahmu Bapa yang angkat tanganku kepada seumur hidup memuji besar anugerah melimpah kasih
Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan. Ya, ya buat Bu Sally, terima kasih ya untuk firman-Nya. Biarlah dia tidak berubah. Ingat satu hal, seringkali kita yang suka berubah, nggak taat, nggak setia ya. Nah di sini Tuhan masih tetap panjang sabar, diberikan kesempatan. Nah inilah waktunya saat ini. Sudah tidak ada waktu lagi. Karena Tuhan udah mau datang juga. Waspada, tetap berjaga-jaga ya. Dengan tanda-tanda ini kita udah nggak seperti dulu lagi, bisa kumpul-kumpul banyak rame-rame, gitu ya. Kita juga harus berhikmat saat ini, ya harus waspada, pakai masker, jaga jarak. Ini semua harus ikuti. Karena saya dengar juga, ya itulah yang tadi Ibu Sally katakan ya, yang meninggal memang betul, ya nggak disangka-sangka, gitu bisa tiba-tiba. Nah itulah pentingnya kita berjaga-jaga ya. Ya, mungkin saya kasih kesempatan ada yang mau bersaksi tentang firman yang tadi sampaikan Ibu Sally. Ada yang mau bersaksi tentang doa? Silakan. Saya nggak sebut namanya. Ada yang mau bersaksi? Ya, Siska? Siska mau bersaksi? Ya, siapa di sini yang mau bersaksi tentang doa? Ya, doa itu penuh kuasa, penuh powerful ya. Ada? Ya, Bu Astati, ada yang mau disaksikan tentang doa? Nah ini, Shalom. dia Shalom tidak Bapak berubah. Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau menyaksikan tentang kuasa doa ya. Ya, Luar biasa yang tadi, jadi saya sambil cari ayatnya juga di Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin ya. Jadi saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Mau saya doa buat anak saya. Waktu itu anak saya yang dokter Lisa untuk intensif di Jakarta. Waktu itu doa-doa kemarin kan masih belum dijawab. Waktu itu akhirnya dia bilang terus kita doa terus ya. Pas waktu bulan Juli dia bilang begini, Mami, Papi, ayo doa. Waktu itu habis doa berapa menit dari itu kan jam 9 itu mulai itunya ya, tes ininya biasa. Pas itu jam 9 keluarlah nama dia. Puji Tuhan ya, dia boleh dapat di Jakarta di Rumah Sakit Angkatan Laut Cilandak. Puji Tuhan ya. Itu mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi kita doa jangan jemu-jemu, Tuhan bilang. Berdoa terus, mencari Tuhan yang seperti firman-Nya. Tidak berubah. Kekuatannya itu, kekuatan doa ya, luar biasa ya. Kalau kita intim, melekat terus, janji-janjinya itu akan digenapin. Amin ya. Akhirnya anak saya boleh diterima di Jakarta. Itulah. Jadi bulan Agustus dia udah mulai harus itu di Rumah Sakit Angkatan Laut Cilandak. Puji Tuhan ya. Bu Sherly juga Bu. masih kenal nggak sama saya Bu Sherly? Kenal dong, dulu kan sama-sama kita. Masih kenal. Ibu Elia bilang begini, nanti hari Kamis yang khotbah nggak dikasih tahu namanya, pasti kamu kenalan gitu. Dia nggak kasih tahu siapa ya nih, siapa. Pas saya lihat undangannya, oh Ibu Sherly. Puji Tuhan ya. Ripka nggak ada. Ripka nggak nggak masuk, tadinya dia nggak masuk dia Ripka.
Dia lagi ada tamu, tadinya pengen masuk gitu. Karena lagi nungguin yang sakit juga soalnya. Gitu. Iya. Iya, puji Tuhan ya. Nah, itulah kita ketemu lagi di udara ya. Nanti bukan di udara sini, Bu Sally, nanti ketemu di udaranya sama-sama rapture ya, ketemu di udara benar-benar di Iya. apa? Di awan-awan ya. Saat ini lagi latihan di udara dulu ya. Firman Puji Tuhan ya. bangsa Masih bangsa. tetap sama Bu Sherly juga ya. Ya, nggak berubah ya, awet muda. Iya. Puji Tuhan. Tidak berubah seperti firman-Nya ini, Tuhan tuh tidak berubah. Anak-anaknya juga tidak berubah, masih tetap muda aja ya. Walaupun Ya, usianya bertambah. Itu Ya. dia, awet muda. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Itu semua Ya. kebaikan Tuhan. Aduh. Amin. Oke, ada lagi yang mau bersaksi? Bu Meske? Ibu Meske ini belum bersaksi-saksi. Bu Meske? Bu Meske? Iya, shalom. Ayo Selamat saksikan malam. tentang doa. Ya, sama Bu Sili. Saya mau bersaksi nih Bu Elia. Ya. Anak saya 10 hari lalu kan kena COVID. Oh, ya. Puji Tuhan, sudah sembuh. Oh, Itu puji berkat Tuhan, ya. doa Luar biasa ya. Tuhan. Dia Nah. sudah masuk kantor. Oh, syukur ya. Ya. Padahal dia habis di booster. Jadi booster ya. Iya. Iya. Tapi mengucap syukur Tuhan itu baik. Amin. Iya, saya tidak berhenti berdoa terus, Tuhan tolong anak saya. Dia nyatakan kuasa kesembuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, luar Amin. biasa. Iya, Amin. itulah doa saya, kebaikan Tuhan Yesus. Yes. Ya, itulah Bu Meske ya. Kalau Iya. ibunya berdoa untuk anaknya, itu anak itu sebetulnya titipan Tuhan ya. Betul kan, titipan Tuhan. Tuhan cuma menguji orang tuanya. Coba yang saya titipkan didoakan nggak nih anak-anaknya? Betul nggak? Didoakan nggak nih anak-anaknya? Enggak. Nah, kalau kita berdoa, Tuhan bekerja. Maka Roma 8:28 kan ya, Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita ini kan mengasihi Tuhan. Saya percaya anak-anaknya di-cover semuanya sama Tuhan. Ya, seperti Bu Sally aja kaget, anaknya dahsyat, doanya luar biasa. Wah, yang bangga siapa? Emaknya, ibunya yang bangga. Ya, Bu Sally ya. Wah, nggak nyangka nih anakku lebih dahsyat dari orang tuanya. Itulah anak generasi penerus, Bu Sally. Ya, jadi anak generasi ini akan bangkit pada akhir zaman ini. Tapi nanti ibu-ibu Deborah akhir zaman akan muncul. Amin. Nah, disinilah ya. Amin. Tetap kita berdoa terus ya. Puji Tuhan ya untuk Ibu Meske ya. Tuhan berkati anaknya sudah pulih sembuh itu karena Tuhan tidak berubah ya dari dulu dan sekarang dia baik selama-lamanya dan setia. Amin ya. Siapa lagi nih yang mau bersaksi lagi? Ya, Pak, siapa Saya Pak mau Jody? berbicara tentang kuasa doa. Oh iya, silakan. Ibu Risma. Saya udah berkali-kali doa yang langsung terjawab, udah dua kali lah ya. Nah, waktu itu saya mau ke Israel. Tapi teman saya bilang, ya gimana ya, udah tua, masih kuting nggak di pesawat gitu. Terus saya berdoa begini, saya kayak ngomong aja sama Bapak di surga gitu. Tuhan Yesus, saya masih bisa, saya ke Israel. Saya tidur langsung dikasih. Mimpi saya ada air kali itu lebar banget, dikasih tangga gini. Terus dikasih tangga, masih kecil itu Tuhan, saya nggak bisa itu menyeberang, dikasih lagi yang gede. Tapi saya lihat anak saya udah di depan. Oh, puji Tuhan. Besoknya mau berangkat, besoknya saya hari ini, saya doa lagi. Saya masih bisa Tuhan. Benar Tuhan, saya mau bisa ke Israel. Disuruh saya nyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Nah, itu satu. Yang dua terjawab. Terus anak saya demam berdarah sekali 3. Nah, nggak bawa ke rumah sakit. Doa saya dijawab. Sembuh 3-3-nya. Terus suami saya mau pulang. Saya berdoa semalaman. Mulai jam 6 udah payah. Sampai 6:30 baru pulang, ngomong terus tentang firman. Saya topang dia. Jadi itulah 3 kali dijawab doa saya cepat-cepat.
Tapi si anak saya ada 3 tahun si Andi. Jadi doa kita ada yang cepat dijawab, benar kata Ibu tadi, ada yang agak lama. Kita harus sabar. Itulah yang aku alami. Amin ya. Ya, luar biasa ya. Memang kuasa doa itu memang luar biasa. Tuhan selalu mendengar ya. Tergantung kitanya. Cinta doa apa tidak gitu ya. Nah, ini kita berserah sama Tuhan karena hidup kita diatur sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang mengatur semuanya gitu. Jadi jangan nyelonong sendiri, bahaya juga ya. Nah, ini. Ya, ada lagi apa yang mau bersaksi? Pak siapa nih? Pak Rasman? Pak Rasman mau bersaksi? Belum. Belum, ya. Oke ya. Ya, oke kalau gitu. Ya, kesaksian banyak banget ya. Puji Tuhan. Ya, Pak Rasman boleh angkat satu pujian. Nanti saya minta doa syafaat. Saya minta untuk ini siapa? Bu Astarti doa syafaat ya. Pak Rasman angkat satu pujian. Ya. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Saya serahkan berdoa. Shikara rabaya rabaya rabaya. Satukan hati kita berdoa. Shikida rabaya rabaya rabaya. Shikira rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu begitu luar biasa. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Oh, Engkau sungguh luar biasa Bapa di dalam kehidupan kami. Biar kami terus Tuhan, anak-anak-Mu terus berseru berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu, semua akan ditambahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sudah tercurah buat kami semua. Sehingga kami merasakannya Tuhan. Oh, biar semakin hari kami terus semakin intim melekat kepadamu Tuhan. Sehingga janji-janji-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu ya Bapa. Syakara rabaya raba Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang itu menguatkan kami. Oh, yang memberi kami terus Tuhan. Boleh terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu yang sudah menguatkan kami, dan Kau sudah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, menguatkan kami semua Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan Kau hibur Tuhan Yesus, yang kekurangan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang terbelenggu Engkau lepaskan Bapa, juga Tuhan yang
ada pergumulan, Yesuslah jawabannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Shirley yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Oh, Kau pakai lagi Tuhan, pelayan yang dahsyat luar biasa Tuhan. Juga Tuhan bersama keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh jadi terang, jadi berkat di mana saja Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Ibu Elia juga Tuhan. Kau berkati juga Ibu Elia. Kau pakai juga pelayanannya Tuhan. Pakai dahsyat luar biasa Bapak, di mana jadi tempatkan untuk melayani Engkau Tuhan bersama keluarga Tuhan, bersama suami dan ya Tuhan, semua juga boleh pelayanan ini boleh jadi berkat Tuhan. Oh, sehingga Tuhan kami percaya Tuhan Kau pakai dahsyat luar biasa pelayanannya di mana saja ditempatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan semuanya untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik ya Bapa. Dan juga kami mau lupa berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Shalom bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Oh, milik-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia ini biar bebas dari COVID ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sehingga turun Tuhan, ada kemuliaan Tuhan turun di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Begitu juga kami mau berdoa untuk Indonesia, presidennya Tuhan, Presiden Pak Jokowi dan wakilnya, menteri-menteri dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah juga Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, beri hikmat Tuhan, boleh memimpin di perintahan Indonesia ini Tuhan dengan takut akan Tuhan sehingga aman damai bangsa Indonesia ini ya Bapa, boleh jadi berkat buat bangsa lain ya Bapa. Begitu juga Tuhan tentang perekonomiannya juga Engkau pulihkan Tuhan ekonomiannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memegang, yang turut campur tangan, Engkau sudah memulihkan ekonomi bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami terus merasakan Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Boleh kami terus merasakan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Biar kami terus, hati kami terus mencari wajah-Mu, terus melekat terus kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Sehingga kami merasakan Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang, aman, dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami terima berkat dari Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Bapa, kami terima berkat daripada Tuhan Yesus melalui hamba-Nya. Mari saudara kita angkat kedua tangan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kekuatan daripada Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Bu Elia. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, sampai jumpa kembali. Ibu Eli. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Shirley. Terima kasih Bu Elia. Firman yang menguatkan kita ya. Jadi semangat terus ya. Amin. Terima kasih semuanya. Buat Bu Meske, ya, buat Bu Meske, Pak Budi, Bu Rizky. Terima kasih semuanya.